Jadi hari ini walaupun umur kita pendek-pendek dibanding umat terdahulu, Nabi Nuh berdakwah dalam Al-Quran, walaqad arsalna Nuhan ila qaumih falabitha fihim alfasanatin illa khamsina amah. Beliau berdakwah 1000 kurang 50 tahun. Bayangkan beliau berdakwah, umur diberikan panjang umat-umat terdahulu. Kita hanya berkisar 60, 70, itu pun jarang yang lebih sampai 70. Bahkan ada seorang ibu menangis di atas kuburan anaknya, bapak-bapak, di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nangis inak niki, nangis. Datang Nabi Nuh, ibu, nggih Nabiullah Nuh, nah saya sudah tangisan niki, maka suara dia nangis, sangat sudah nangis. Maka dia menjawab, wahai Nabiullah Nuh, anak tiang niki masih kode, ya pun mati, ya pun yang nangis. Udah bercerita, tekatuan si Nabi Nuh, pire ja umur bijak saat meninggal niki lambat nangis gati. Jawab ibu niki, 300 tahun umur nunin, 300 parang, karena kode ibu-ibu, bapak-bapak, inilah umat terdahulu, masih 300 tahun dianggap anak kecil sama ibu. Maka diberitahu sama Nabiullah Nuh, wahai ibu, nanti di akhir zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya diberikan pendek-pendek. Kita ini alhamdulillah umur panjang-panjang, kata Nabi Nuh kepada ibu tersebut. Barulah hatinya menjadi tenang setelah kita dijelaskan umur-umur tiang pelungguh. Tapi walaupun pendek, ibarat lulu niki buah foto, makin niki kode-kode umur kode-kode, tetapi Allah angkat derajat dengan tiang pelungguh sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan puasa sunnah saja, datang Tasu'a, datang Asyura, tanggal baik 9, tanggal 10 dari Muharram, Allah berikan kemuliaan. 1 tahun dosa-dosa kita diampuni. Bahkan ketika kita sholat tahajud, kemudian kita beribadah-ibadah yang lain, 1 huruf Al-Quran Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Inilah Allah berikan kepada tiang pelungguh, dan kada kunti umur bisa kita menyamai umur-umur umat terdahulu, bapak-bapak. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiang pelungguh makin niki silaturahim ini kita sambung. Umur kita artinya dipanjangkan kebaikan-kebaikan yang tetap ingat. Lamun tuah hasaran umur niki ndak tahu. Mungkin makin niki barang tiang pelungguh atau satoko lele butuh atoko diketekan ya sabu dulu atau tiang saleh dulu niki ya dulu ada yang dulu awal niki ndak tahu umur niki pirang jaga. Maka ketika kita telah meninggal dunia, saling ketuat lain sak kancet bedait mopoh-mopoh sekedi niki hayaran niki arang belain makin wah meninggal dunia penuh dengan mudah-mudahan teduhan tiang pelungguh, mudah-mudahan selamat baik kubur, dihadirkan kuburnya taman di antara taman surga uni teduhan. Lai idon tancet di Masjid Baitul Amin, ia kadet bareng ngecor, ia kadet bareng pete geres, ia kadet saling entah saling uper nasi, lalu makin sudah meninggal dunia. Maka kita meninggal dunia, hilang kita di dunia, nama kita tetap diingat sama orang lain, kebaikan kita tetap disebut dan kita didoakan. Inilah kematian, 2 kematian yang disebut. Yang pertama niki ya keparan aran, kematian mustarih dengan istirahat dari ta'bid dunia, dari nggak bisa lagi dia sholat, tetapi amalnya mengalir terus walaupun dia sudah meninggal dunia. Masjid Baitul Amin yang tiang pelungguh bangun, mulai dari dasar, ada yang ngulat besi, ada yang motong besi, ada yang ngecor, ada yang ngangkat panas kita kepanasan, turun hujan kita kehujanan, maka itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah kelak. Walaupun kita sudah meninggal dunia, selama orang terus dia berjamaah di masjid, pengajian jalan terus, anak-anak menghafal Quran di masjid. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Maka setiap hamba Allah yang melaksanakan ibadah akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. La yang kusumin ujurihi syai'ah, nggak akan dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Inilah kemuliaan silaturahim, kemuliaan tiang pelungguh membangun masjid yang kita cintai niki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan kita akan diingat. Lagu arak kematian sak kedua niki dinarak dengan milik kematian niki kita berlindung kepada Allah. Ya aran teparan aran mustarah anhu, orang yang diistirahatkan dari perbuatan tersebut. Kenyekan tumuman di masjid bapak-bapak. Inna lillahi wa inna ilaihi masjid wa inna ilaihi raji'un.
momot dengan hal sedin rurung saya mati dengah oh ni sikit lepas dulu pegawaian dia dengah hai bilinan ni sedin dengan berdagang borong rungut dagangan saya meninggal ternyata tersebut arang telah meninggal dunia ini unin terbada mulai samping arak dengan mengucapkan alhamdulillah unin yuk maka antara alhamdulillah dengan meninggal dunia lain unin bercerita samping niki setiap anyam manuk ngarem manuk 10 telur iya tu an baik telur kecil manuk mau kengat idong lunin meni lalu manuk gelan pelai uwi ayo tetu ni bercerita uwi belian baik sepeda aja 1 juta poligon merek dek man telu jelo dek man tekadu pira jelo si bayin tiang iya opong sepeda niki mau terik enggak pedal tuan kemati ni mau mati nani alhamdulillah nah ini yang tidak kita inginkan. Kita meninggal dunia, orang lain senyum, senang, untung mati, unin dengan ini kematian yang tidak diinginkan. Maka kebaikan-kebaikan hari ini akan tetap diingat, dicatat oleh Allah. Maka ketika kita dibangkitkan, semua nanti bapak-bapak Allah bangkitkan, semarak nikin tetap bangkitan lemak. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ketika nanti di akhirat kita dibangkitkan oleh Allah, Masya Allah, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Apa lanjutannya anak-anak? Wa futihatis sama. Mari. Jibalu fakanat inna jahannama kanat. Alhamdulillah. Kamu datang Pak Haji Didik sila. Alhamdulillah. Ada lanjut. Jadi ananda yauma yunfakhu fis-sur. Pada hari itu ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, Allah bangkitkan kita fatatuna afwaja. Maka kita akan dibangkitkan oleh Allah, akan datang nanti berbondong-bondong. Orang yang soleh akan bersama hamba-hamba Allah yang soleh. BH kerang hadir di Masjid Baitul Amin. Ketika dia diundang, maka Allah bangkitkan bersama-sama nanti. Disuruh kita masuk ke dalam surga bersama-sama. Arak kemadian. Keban kemadian. Menunjuk milu. Akhirnya kita dibangkitkan dalam keadaan bersama-sama bapak-bapak. Amin ya Rabbal. Ini harapan kita untuk nyambung silaturahim niki supaya Allah nanti pertemukan kita bersama-sama di akhirat kelak. Suatu hari ada seorang Arab Badui datang. Dalam Al-Qur'an disebutkan al-a'rab. Qalatil a'rabu amanna. Al-a'rab niki artinya orang Arab Badui yang tinggal di pegunungan, di pelosok-pelosok dia tinggal. Datang ke Madinah ketika baginda Nabi sedang berpidato. Tiba-tiba Arab Badui ini datang, langsung stop pidato Nabi SAW. Memang begitulah Arab Badui ini. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Karena dia tidak tahu, maka diajarkan oleh baginda Nabi tata cara akhlak. Karena memang beliau innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak manusia, sabda beliau. Datang Arab Badui niki tiba-tiba langsung manggil Nabi SAW. Ya Rasulullah, nggih bahasa baginda Nabi SAW. Mata sa'ah, piran tahu terjadi kiamat. Coba bapak-bapak kiamat sin kedua. Noak gati dengan Badui niki. Piran tahu terjadi kiamat. Bahasa Yunin dengan Arab Badui. Langsung terjawab si baginda Nabi. Ma'adattalah. Ketuan-ketuan kiamat apa sih persiapan untuk menghadapi kiamat untuk ketuan Malik momot Arab Badui niki denara ya Rasulullah nenten arak terus cuma tiang sekik tiang ya Rasulullah Nabi ini ke tiang sungguh mencintaimu karena Allah saya cinta kepadamu ya Rasulullah melebihi diri saya sendiri. Allahu Akbar. Maka jawab Nabi SAW kepada Arab Badui tersebut, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang nanti akan bersama siapa yang ia cintai. Belum cinta Nabi, kita cinta Nabi SAW. Nanti Allah bangkitkan kita bersama beliau. Amin. Tadi yang perlu membaca solawat yang dipimpin oleh Mami Tuhan. Alhamdulillah. 1 solawat illa sallaitu biha ashron. Sabda Rasulullah firman Allah dalam hadis qudsi.
Aku balas salawat itu dengan 10 kebaikan. 2 salawat, 20 kebaikan. Inilah cinta Allah kepada hambanya. Siapa yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia nanti akan bersamanya di akhirat. Allahu Akbar. Lalu cinta kita kepada beliau, Nabi cara, bagaimana cara kita supaya kita bisa nanti bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat duduknya dengan aku nanti pada hari kiamat, sabda beliau dalam hadis sahih. Siapa di antara mereka? Aktsaruhum alayya salatan, mereka yang paling banyak membaca solawat. Mami-mami, bapak-bapak, sambil dia pelungguh berangkat lalu pegawaian ke kantor, langan, ya berbaca salawat niki. Salatullah, salamullah. Nih, perbanyak salawat, kemudian persiapkan untuk menghadapi dan ada cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kita amalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain hakul muslim alal muslim situn. Kewajiban kita sesama umat Islam ada 6, Bapak Ibu. Salah satunya adalah faiza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, hadirilah undangan tersebut. Alhamdulillah. Tiang tadi tiang kejer lek Bali niki ibu-ibu, bapak-bapak. Walaupun rumah tiang paling timur niki Kecamatan Sadubaya, yang alhamdulillah Pak Wali setiap ada event acara hadir beliau. Paling timur sering tiang bilang, dulu sama Imam Yordania niki tiang cerita, kalau Yordania datang ke Islamic Center menggunakan pesawat, tiang datang ke Baitul Amin menggunakan mobil. Alhamdulillah niki berdengar-dengar mobil niki jualan jabri saya di kerang lekak rude di tengah langan. Lagu yang ke Jepang doa sambung pasang gelen. Hari ini nyampe alhamdulillah, karena memang rumah tiang kalau Imam Islamic Center dari Jordania, tiang dari Turki turido belok kiri potong hari. Niki datang tiang menghadiri. Ini satu kewajiban kita. Undangan tadi alhamdulillah marak bahasan dengan toa adeng-adeng kan ngebut. Ini marak niki ngebut adeng-adeng. Datang kita nyampe, maka nanti di akhirat Allah pertemukan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat Bapak Wali Kota Mataram, Bapak Dr. Haji Muhammad Waliskana. Beliau insya Allah mudah-mudahan terus berjuang untuk Kota Mataram insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bagaimana Allah jadikan pertemuan kita ini supaya bersama-sama kita hadir pada hari ini, supaya nanti di akhirat dekat duduknya dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada tiang pelungguh. Beliau dalam sifat-sifat beliau adalah beliau pemaaf. Maka dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallah lintalahum, dengan rahmat Allah maka engkau Muhammad menjadi lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fawwal walidhal qalbi, seandainya engkau keras kepada mereka. Yang mana sahabat dulu ada 50 pasukan pemanah di atas waktu terjadinya peperangan Uhud pada tahun ketiga Hijriah, suruh diam di atas bukit, tetapi dia tidak sabar turun ke bawah sebelum ada aba-aba atau perintah dari baginda Nabi. Maka seandainya engkau keras kepada mereka, maka mereka lam faddu min haulik, mereka akan lari meninggalkanmu. Inilah bagaimana pemaaf baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berdakwah di Mekah, ujian beliau hadapi. Ada sahabat-sahabat yang ketika dia masuk Islam disiksa oleh majikannya. Ada satu sahabat, satu keluarga bernama Ammar, bapaknya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah. Ditahu sama orang-orang yang ada kafir Quraisy dia masuk Islam, maka dia pun dikumpulkan dengan istri, anaknya, bahkan suaminya hadir. Yang paling pertama diinterogasi istrinya bernama Sumayyah. Datang Abu Sufyan, datang Abu Jahal, datang Umayyah bin Khalaf. Sumayyah, iya, apa kamu masih tetap dalam Islam atau kembali kepada agama nenek moyang Islam? Allah dia kuatkan imannya. Akhirnya datang Abu Lahab dan yang lain-lain mengambil tombak, dihantamkan lewat bawah, ditusuk ke atas. Sumayyah pun wafat syahidah. Beliau adalah wanita pertama yang menjadi syahid berjuang di jalan Allah meninggal dunia. Kemudian dialih lagi kepada suaminya bernama Yasir. Sir, gimana kamu? Tetap enggak kamu sekarang dalam Islam?
Allah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya dia pun ditebas, meninggal Yasir. Tinggal anaknya bernama Ammar. Ammar pun di dalam kegalauannya dia ingin bertemu dengan baginda Nabi SAW di Madinah yang telah hijrah duluan berangkat. Maka dia pun dipaksa oleh Abu Lahab. Kamu kalau ikuti apa yang kami katakan, maka kamu selamat, kami tidak akan membunuhmu. Kamu selamat. Bagaimana? Dalam hatinya dia, ya Allah ampuni dosa hamba, ya Allah. Akhirnya dia mengikuti apa yang diucapkan oleh Abu Jahal karena dia ingin bertemu dengan baginda Nabi SAW. Akhirnya beliau pun dilepas. Setelah dilepas, dia lari menuju ke Madinah untuk segera bertemu dengan baginda Nabi SAW. Sampai di Madinah, turun ayat yang menjelaskan tentang Allah telah memaafkanmu. Artinya tidak ada dosa bagi seseorang yang ketika dia dipaksa untuk mengucapkan keluar dari Islam, tetapi hatinya adalah dia cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya, cinta kepada agamanya. Maka dia pun hidup dengan para sahabat. Ada juga sahabat yang lain yang disiksa sampai dia buta matanya, tetapi dia menjalankan semuanya dengan penuh kesabaran. Maka ketika terjadi Fathu Makkah pada tanggal mulai di bulan tahun 8 Hijriah, apa baginda Nabi memanggil, mana orang-orang yang menyiksa saya dulu, yang menyiksa sahabat-sahabat saya? Tidak. Semuanya sudah dimaafkan oleh baginda Nabi SAW. Inilah kemuliaan beliau, Bapak Ibu. Berbeda sama kita, lemenara dengan begedekan enggak anduan nuni saking gedak senina ngerawas melihat tahunin bapak-bapak pokok tian dek yang maafan atik sampai pitu keturunan digepas adiatin pelot hunin lema alamun bedait malik le Idul Fitri yang bersalaman nyelontak ima de kiri maka dia bersalam kanceno musuh bebuyutan nuni. Ini yang banyak terjadi sehingga nanti arah sebesapaan no besapaan itu tidak keturunan kebalut. Nah begitulah sekarang. Maka saling maaf memaafkan. Hari ini kita berkumpul sudah barang tentu banyak hal kita saling maaf memaafkan kesalahan yang pernah kita lakukan. Sahabat dulu ada 2 kabilah. Sebelum yang tutup Bapak Ibu, ini sudah mau setengah jam, cukup nenek belu-belu lalu dah kagak sekecet nyeleket belu lalu lo lupa diri apa tuh sampean baru tuh angkat apa jaga lupa si belu sekedik. Ada 2 kabilah yang sering dia ini tidak pernah tidak pernah damai yang 2 ini. Yang itu kabilah bernama Aus dan Khazraj. Dua-duanya perang terus. Kemudian setelah itu dia ini datang orang Yahudi keliling di sana. Jadi bersiap-siap diri, sekedik-kedik saling galah, sekedik-kedik saling mati, lain niki. Akhirnya kemudian dia datang di situ orang Yahudi, pohon sekik. Lain no segera mati yo dapat mati bapak meno ayo wah meno ngali ke bagus jaring kacenia meno bersahabat akhir datang panas dengan Aus niki dia Yahudi ini datang lagi kepada Khazraj lain ruan no halibutu no yo mati kakak lain ayo wah no mati kakak meno ngakak bersahabat nani akhir kedua-duaan panas niki nani jak pelot menujak perang malik wah tur sak 2 niki sugulan pedang sugul keringat dari wajahnya sudah ini berdua mau siap berperang sudah siap mau pedang sudah dihuluskan di Madinah didengar oleh baginda Nabi SAW. Lompat baginda Nabi SAW kepada keduanya. Maka ketika dia di situ datang dipanggil keduanya, kenapa engkau seperti ini? Bahasa baginda Nabi SAW, ama kuntum dhalalan. Bukankah engkau dalam keadaan dulu, dalam keadaan tersesat, engkau dalam artinya di luar Islam, engkau saling bermusuh-musuhan, maka dengan aku engkau menjadi satu, kenapa sekarang engkau sampai berperang lagi seperti ini? Bukankah wahyu masih diturunkan kepadaku? Iya ya Rasulullah. Fama hadza. Kalau begitu kenapa sampai saat ini kalian mau berperang? Maka mereka pun menyesali, dia buang pedangnya, maka mereka berpelukan, saling maaf memaafkan. Inilah yang ditanamkan oleh baginda Nabi SAW, yang 2 yang mana kita saling maaf memaafkan. Banyak khilaf di antara mungkin tiang sering hadir di Masjid Baitul Amin, telat ya, kemudian ataupun dulu pernah kita ketika sering sholat taraweh di sini, banyak hal yang pernah dia lakukan, maka tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketika artinya sebelum napas kita terlepas, maaf itu terbuka untuk kita saling maaf memaafkan. Maka berpelukanlah sahabat Aus dan Khazraj, dua-duanya menjadi sahabat yang turun ayat
Subhanallah, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dengan pimpinan kita Bapak Wali Kota Mataram dan juga Bapak Haji Didi Sumardi, Allah meridhoi kita semua, tokoh-tokoh kita yang ada di Masjid Baitul Amin, kita bersama-sama hadir dan saling maaf memaafkan, sambung silaturahim. Insya Allah majelis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala akan berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Thank you very much for Pak Wali, kira bahasa Inggris sudah beliau niki. Thank you very much for your attention, and if I have any mistakes in my speech, and I beg your pardon because no man perfect in the last. Wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.